Halo Depolers, kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik bersama aku Vivi Desrianti Putri. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang tentunya tidak kalah menarik dibandingkan episode-episode kita sebelumnya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang jaringan broker politik dalam mengumpulkan dukungan di saat pemilu. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu nih Kak sama Depolers. Oke, kenalin, nama aku Windy Gusvanora dari Angkatan 20 Departemen Ilmu Politik, yang kebetulan juga sama dengan Vivi ya, sama-sama Departemen Ilmu Politik ya Ilmu Kak. Politik. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia politik kita telah mengetahui banyak hal, mulai dari peraturan, kekuasaan, hingga hal yang mungkin sangat asing atau jarang kita dengar, seperti broker politik. Broker politik di dunia politik itu memiliki pengertian yang hampir sama dengan broker di dunia investasi, yaitu sebagai perantara. Beranjak ke dunia politik, broker digunakan sebagai perantara antara partai politik dengan massa yang nantinya akan mendukung partai tersebut. Kita mengetahui bahwa broker ini hanya sebatas sebagai perantara, tapi apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari broker itu sendiri, Kak? Pemaknaan dari brokernya ya? Iya. Betul yang dikatakan Vivi tadi, bahwa broker ini dimaknai sebagai perantara, entah itu pihaknya partai politik dengan masyarakat atau dengan kandidat, antara kandidat dengan masyarakat. Kalau dalam konteks kampanye ya, pengumpulan suara, broker ini berperan dalam pengumpulan suara, meraup suara dari masyarakat sebanyak mungkin yang akan nantinya diberikan kepada kandidat atau calon yang sedang bertarung di konsultasi pemilu. Tapi dalam penelitian kakak ya Vivi, bahwa ini dalam konteks cakupan pengumpulan dukungan keanggotaan partai politik, yang mana broker ini berperan dalam penghubung antara partai dengan masyarakat dalam pengumpulan dukungan keanggotaan. Oke, lalu kenapa sih Kak broker ini bisa muncul gitu Kak? Kenapa ya broker bisa muncul? Kalau kita balik lagi, kilas balik, kenapa pengumpulan dukungan ini ada? Pengumpulan dukungan ini ada karena ini merupakan bentuk implementasi dari fungsi kaderisasi dan fungsi rekrutmen dari partai politik itu sendiri. Dengan tujuan adalah terlaksananya fungsi keterwakilan, mewakili aspirasi dari masyarakat yang berada di tingkat paling bawah, entah itu tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Betul bahwa partai politik ini memiliki strukturalnya dalam kepengurusan, akan tetapi tidak semua partai memiliki struktural yang sama. Ada partai yang memang struktural kepengurusannya hanya sampai kecamatan, ada yang memang partainya sampai ke tingkat kelurahan. Lalu siapa yang menjamin partai ini sampai kepada masyarakat? Nah, dari situlah fenomena broker ini muncul. Jadi partai memanfaatkan jasa broker untuk sampai kepada masyarakat tadi. Seperti itu. Oke, kita udah tahu nih teman-teman apa itu broker. Selanjutnya siapa saja sih Kak tokoh-tokoh dari broker itu sendiri? Di lapangan yang berperan sebagai broker itu yang sering kita perbincangkan ya, itu berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Seperti dari ketua RT, seperti dari ulama, atau orang-orang yang memang dipandang sebagai orang yang dituakan atau disegani dalam daerah yang ditemukan. Tapi dalam penelitian kakak ini Vivi, bahwa broker itu ternyata berasal dari ibu-ibu rumah tangga. Mereka yang paling dekat dengan tetangganya, dengan orang-orang yang di sekeliling rumahnya gitu, seperti itu. Apakah broker ini sama dengan tim sukses gitu Kak? Tidak ya, karena kalau tim sukses itu merupakan orang-orang yang direkrut secara formal ke dalam tingkat kepengurusan partai tadi. Mereka yang membantu partai untuk mengumpulkan dukungan.
yang membantu partai yang direkrut secara formal, secara resmi. Tapi broker ini merupakan orang yang bekerja secara independen. Jadi mereka membantu partai tapi tidak terafiliasi dengan partai politik itu sendiri, seperti itu. Oke, berarti broker ini merupakan orang-orang yang berdiri sendiri gitu ya, Kak? Betul. Tidak tergabung dalam partai politik tertentu. Teman-teman sekalian, mungkin kita penasaran nih, bagaimana sih cara kerja dari broker itu sendiri? Boleh dijelasin nih, Kak, kepada Depolers gimana cara kerja dari broker itu, Kak? Cara kerjanya sebenarnya menarik ya, karena ini memiliki poin-poin yang berbeda. Kalau kita bicara dalam cakupan kampanye ya, pemungutan suara, itu broker ini bekerja seperti ini. Kandidat yang meminta bantuan kepada broker untuk pengumpulan suara, meraup suara, yang nantinya itu broker ini mencari suara, bukan dukungan keanggotaan. Jadi mencari suara yang nanti akan dikasihnya kepada kandidat yang bersangkutan. Jadi broker ini berperan sebagai orang yang memastikan bahwa masyarakat ini memilih kandidat yang memang dia bekerja dengan broker ini. Oke. Jadi penasaran nih, Kak, bagaimana sih tahapan atau cara pengumpulan suara itu sendiri, Kak? Oke, dalam tahapan ya, pengumpulan dukungan ini berada di sebelum pemungutan suara. Dalam tahapan verifikasi partai politik namanya. Jadi dalam verifikasi ini partai politik harus memenuhi, untuk menjadi peserta pemilu ya, dia harus memenuhi syarat dukungan keanggotaan yang dalam undang-undangnya, itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, yang mengatakan bahwa ada ketentuan dari masing-masing kabupaten kota dengan kecamatan tentang kepengurusan dari keanggotaan partai politik ini. Jadi untuk memenuhi syarat itu tadi, partai politik harus mengumpulkan dukungan keanggotaan yang mana nanti akan dilakukan cross check dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Partai gini sistemnya. Partai memberikan dukungan, gini loh, ini orang-orang yang masuk ke anggotaan partai ini, seperti kan. Nanti secara administrasi itu kan dicek, apakah nicknya betul, apakah foto dan KTP-nya itu sama, seperti kan. Nanti di lapangan juga, itu namanya verifikasi administrasi. Nanti ada juga verifikasi faktual namanya, di cross check lagi ke lapangan, membuktikan bahwa apakah orang ini masuk ke partai ini atau tidak, seperti itu. Oke, sangat menarik ya teman-teman pembahasan kita tentang broker ini, dan tentunya adanya atau munculnya broker ini pasti ada tujuan dong. Apa sih, Kak, sebenarnya tujuan dari adanya broker ini? Tujuan dari kebermanfaatan broker ini seperti yang Kakak sampaikan tadi ya, bahwa pengumpulan dukungan ini kenapa dia ada? Karena ini merupakan implementasi dari fungsi dari kaderisasi. Ada juga landasan hukumnya yang mengatur seperti yang Kakak bilang tadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 173 Ayat 2. Tetapi apa ya makna tidak tertulisnya pengumpulan dukungan ini ada? Maknanya adalah untuk melaksanakan, memaksimalkan fungsi keterwakilan dari masing-masing daerah. Jadi partai itu harus mewakili semua aspirasi masyarakat sampai ke tingkat kelurahan itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk merekrut orang-orang agar fungsi dari rekrutmen ini berjalan, seperti itu. Itu tujuannya. Oke. Kita tahu bersama buat teman-teman bahwa Kak Windy ini merupakan mahasiswa semester akhir ya, Kak? Iya, betul. Yang skripsi atau penelitiannya itu tentang broker ini juga, yang membahas tentang dukungan broker politik dalam mengumpulkan dukungan pemilu ya, Kak? Betul. Gimana sih, Kak, pengalaman Kakak dalam penelitian ini gitu? Boleh cerita nih sama kita semua tentang pengalaman untuk Kakak mendapatkan hasilnya ya? Iya, untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini. Ya. Kalau untuk pengalaman banyak lika-likunya ya. Kalau bisa dibicarakan di sini bahwa turun lapangan dalam penelitian Kakak ya itu memakan waktu sekitar 4-5 bulan. Cukup lama. Jadi dalam pengumpulan data, gini sistematika Kakak dalam pencarian datanya. Ada namanya masyarakat yang tercatat dalam partai. Dari mana Kakak mendapatkan data itu? Dari pihak KPU. Karena mereka melaporkan kepada KPU. Jadi dari data yang sudah ada tadi, ditemuilah informan orang-orang yang tercatat tadi. Dari sana, dari data yang
ditemukan lagi, dari sana kita berangkat untuk mencari datanya yang lain lagi. Baru ditemukanlah brokernya, baru ditemukan orang-orang, oh ternyata ini loh yang menjadi perantara partai, seperti itu. Baru kakak mewawancarai partainya sebagai orang yang terlibat dalam proses rekrutmen tadi. Jadi untuk hasil temuannya ya, broker di sini ternyata memiliki sistematika kerja yang menarik, dikarenakan mereka, dia ada dua tuh Vivi. Apa tuh Kak? Yang pertama itu broker ini memang langsung ke masyarakatnya sendiri. Dia langsung bekerja, langsung merekrutnya ke masyarakatnya sendiri. Akan tetapi temuan di lapangan juga bilang bahwa broker itu juga memiliki brokernya juga. Oh, perantara broker dan broker gitu ya? Iya, jadi partai ini broker baru ke masyarakatnya, seperti itu. Jadi untuk memetakan jaringan tadi, kakak menggunakan yang pertama itu aktivis broker, klientalis broker, oportunis broker. Nah dari sana itu kakak memetakan gimana sih hubungan broker dengan partai politik dan juga gimana hubungannya dengan masyarakat, seperti itu. Oh seperti itu ya Kak. Ya. Lalu setelah hasil penelitian kakak itu, apakah broker ini efektif Kak untuk mengumpulkan dukungan di saat pemilu? Seberapa efektif sih Kak? Oke, kalau kita bicara seberapa efektifnya ya, sekiranya dari hasil temuan di lapangan ya, ini belum cukup efektif peran brokernya, dikarenakan kenapa belum efektif? Ini adalah alasannya. Karena kalau untuk tujuan dari perekrutan pengumpulan dukungan ini ialah untuk mewakili aspirasi masyarakat yang ada di tingkat kelurahan dan seluruh masyarakat lah. Akan tetapi kalau memang tujuannya tercapai, berarti bisa dibilang efektif. Akan tetapi masyarakat bisa dengan mudah untuk keluar dari partai itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara melaporkan bahwa dia tidak pernah mendaftarkan diri kepada partai yang bersangkutan. Jadi menurut data yang berbicara di lapangan ya, ini belum cukup efektif keberadaan broker ini, seperti itu. Lalu muncul lagi nih Kak pertanyaan, seberapa penting sih broker ini dalam pemilu gitu Kak? Oke, apakah broker itu benar-benar penting ya? Ya. Kayak gitulah pertanyaannya. Oke, kalau keberadaan broker itu ya sebenarnya tergantung lagi kepada struktural kepengurusan partainya. Seperti yang dibilang tadi bahwa partai itu memiliki struktural kepengurusannya. Ada yang sampai kepada tingkat kecamatan, ada yang sampai kepada tingkat kelurahan. Jadi kalau ditanya lagi apakah broker itu benar-benar penting, ya tergantung kepada partainya lagi. Apakah dia memaksimalkan kader-kadernya yang berada di tingkat kecamatan atau kelurahan. Kalau memang belum terorganisir dengan baik, berarti broker ini memang penting untuk mencapai kepada masyarakat. Balik lagi keadaannya kayak gitu kepada partainya. Oke, kita udah tahu nih seberapa pentingnya broker, bagaimana sih efektivitasnya broker. Selanjutnya, Vivi mau nanya nih Kak, apa sih hubungan antara broker dengan demokrasi dan apa sih dampak dari broker itu sendiri Kak? Oke, kalau hubungannya tentu sangat berhubungan ya. Karena ini berpengaruh terhadap sistem rekrutmen keanggotaan partai politik. Dari pengumpulan dukungan ini akan menghasilkan kader-kader partai, menghasilkan keanggotaan partai. Nah, dari proses pengumpulan dukungannya, apakah memberikan hasil yang baik pula terhadap kader yang dihasilkan? Nah, kalau misalkan brokernya bekerja memang melakukan sesuai tugasnya gitu ya? Iya, melakukan sesuai tugasnya dan memang fungsi dari partai, fungsi sebagai kader, dia juga menjalankannya, boleh, berarti tidak ada dampak yang terlalu besar. Akan tapi gini kondisinya, kalau misalkan Vivi ya sebagai orang luar, terus kakak sebagai broker nih mengajak Vivi untuk bergabung ke partai dengan cara kayak gini, ayo gabung ke partai ini, ayo dukung partai ini. Tapi Vivi tidak mengetahui bahwa apa sih urgensi Vivi bergabung ke partai ini, apa sih manfaatnya gitu iya, ya Kak? seperti itu. Jadi Vivi masuk ke partai ini pun juga tidak menghasilkan apa-apa gitu. Iya, kader yang baik, cuman sebagai keanggotaan saja, seperti itu. Ya kalau misalkan internalnya sudah seperti itu ya, ya gimana nantinya dia mewakili masyarakat, aspirasi masyarakat, seperti itu. Oke, terakhir nih Kak, gimana sih saran Kakak buat teman-teman atau Depolers terkait penelitian berikutnya yang juga nantinya membahas broker ini gitu?
penelitian selanjutnya ya. Iya. Oke, kalau menurut data yang sudah ditemukan ya, bahwa betul bahwa dari teori Prof. Edward Spinal membantu kakak dalam penelitian ini memetakan jaringannya. Tetapi untuk penelitian selanjutnya, kakak menyarankan untuk membahas jaringan broker ini lebih fleksibel lagi. Seperti apa tuh, Kak? Seperti gini, karena temuan di lapangan ada yang kakak bilang tadi yang 3 ya, pentipologian broker ini. Akan tetapi satu broker itu ternyata mampu mengemban 2 peran sekaligus. Jadi dia hubungannya ke partai tergolong aktivis, akan tetapi dia ke masyarakat tergolong kepada klientalis seperti itu. Jadi lebih fleksibel aja pembahasan jaringan brokernya tadi seperti itu. Oh, berarti seperti itu ya, Kak? Iya. Saran untuk teman-teman semua nih yang mau bahas broker juga nantinya. Kira-kira Vivi mau tertarik nggak ngelanjutin penelitian ini? Atau udah kebayang tuh apa penelitian untuk semester akhir nanti gitu, untuk skripsi? Masalahnya sekarang Vivi masih semester 2 nih, Kak, belum kebayang iya. sih mau bikin apa, tapi sangat menarik sih pembahasan tentang broker ini dan bisa juga jadi inspirasi bagi teman-teman semua yang masih belum tahu atau masih bingung mau menentukan judul atau tema dari skripsinya. Mungkin itu aja sih teman-teman semuanya episode kita kali ini dan pembahasan kita kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah menjelaskan kepada kita dan tentunya menambah pengetahuan dan informasi kepada kita semua tentang apa itu broker dan lain sebagainya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Jangan lupa teman-teman follow Instagram podcast Departemen Ilmu Politik dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Vivi Desianti Putri, sampai jumpa.